Hey sisters, welcome back. Kali ini di BTS episode ketiga. Because everyone always has a great story. Kali ini kita sama Kak Tika. Pada belum tahu kan? Ayo Kak, kenalan Salam dulu kenal. nih. Oh oke. Kenalan dulu. Oke, jadi mungkin yang pada mau pre-wed, wedding, kalau misalnya cari-cari di Jogja ada yang namanya Muar Pictures. Nah, di balik Muar Pictures, aku Tika, salam kenal. Sekarang kita lagi fokusnya di Muar. Terus kalau boleh discuss yang lainnya juga, sebenarnya di under Muar Pictures itu ada aku sama ada suami aku, Mas Andre. Gitu. Mas Andre Iya. panggilnya. Iya. Oke. Kak, aku lihat banyak banget anak brandnya dari Muar. Jujur aku kayak, wah ini sanggup ini orang ngerjain ini semua. Iya, karena ada anak-anaknya. Oh iya, Ada the people behind. Iya. Ceritain dong Kak, jadi kenapa maksudnya kok bisa ada si Muar ini sih? Oke, jadi sebenarnya dulu suami aku itu suka banget motret. Oke. Jadi memang dia suka banget motret, tapi dulu sukanya itu motretnya nature. Jadi dia suka ke pantai, motret kayak burung, terus kebanyakan dia nyari burung sih. Kenapa dengan burung? Jadi dia main ke hutan gitu, juga nyari yang burung-burung unik-unik gitu. Terus kayak lama-kelamaan karena dia S2 selesai, terus S2-nya kan masih interim, belum masuk jadi dosennya gitu. Terus aku juga di Jakarta udah mulai hektik kan, jadi dia kayak nggak punya nggak punya waktu, nggak punya kegiatan buat bener-bener ngapain nih yang produktif. Oke. Karena dia sebenarnya motretnya itu dia usahain buat masukin ke beberapa, ada apa sih yang lomba-lomba gitu. Cuman banyak yang kayak lombanya nggak dimenangkan tapi fotonya tuh ditayangin gitu. Oke. Jadi kayak kok ini kayaknya nggak bisa sih kayak gini gitu. Terus kayak jual-jual yang di online kan dulu banyak yang kita bisa nge-submit foto gitu ya. Cuman kayak itu juga kayaknya nggak kayak gini gitu nggak kayak gini harusnya. Jadi kamu nggak pengen coba yang lebih komersil. Terus aku lihat waktu itu kan kita juga merencanakan untuk menikah, terus kayak oh ternyata banyak nih yang pada buka jasa pre-wed gitu. Cuman kayak ada yang bagus banget tapi harganya mahal, ada yang kurang tapi memang ya harganya di bawah gitu. Jadi masih menurutku waktu itu tuh masih ada marketnya untuk kita bisa break the clutter gitu. Akhirnya mulai dari teman-teman sih, jadi mulai gratisin teman-teman gitu. Terus dia tadi yang nggak pede, oh ternyata kita bisa nih dapat klien sebulan minimal 1 lah gitu. Tapi ternyata kliennya luar kotaan gitu. Jadi kalau klien luar kota kan dia banyak yang iya, dan maunya tuh simple gitu, kayak sampai sini aku nggak sempet kalau harus beli ini sewa itu. Akhirnya yang ribet kita juga ngebantuin. Kita pengennya konsepnya bener-bener well prepared, tapi mereka nggak punya waktu kan. Nah akhirnya muncullah si anak-anak tadi. Ada kostum, ada akhirnya bikin studio lagi gitu. Tapi keren sih. Tapi jujur ya Kak, kalau misalnya dari aku sendiri juga kalau melihat nih demand-nya dari klien kayak gini, wah ternyata ngasilin cuan juga sih buat kita. Kenapa nggak digaskan nggak sih? Iya betul kan. Dulu awalnya tas, akhirnya jadi apa. Iya bener banget. Sama kayak Aka. Dulu aku pernah mau buat rental kayak gitu, tapi ternyata ya mungkin bukan jodohku ya. Oh gitu. sempet, tapi ya udahlah mungkin bukan jodohku. Tapi bukan rental baju dan lain-lain. Tas. Jadi kayak ini tas masih ada, terus kayak kamera dan lain-lain. Cuman kayak ya karena mungkin tidak ada orang yang mengepalai itu ya. Iya benar. Iya sih. Kok Kak bisa sih maksudnya mengepalai itu semua? Jadi sebenarnya itu dari dulu kan aku sebenarnya waktu si Dawara sama Rumah Baswara ini ada, itu aku masih ada kerjaan full time di Jakarta. Jadi aku digital marketing di Jakarta. Terus sebenarnya kita udah sama-sama sadar sih ini nggak bisa running kalau kita cuman berdua tuh, kita nggak akan kemana-mana gitu. Akhirnya kita mulai ngeberaniin buat hiring, mulai dari editor. Pertamanya suami aku yang nggak bisa kalau edit dipegang sendiri, akhirnya kita punya editor. Terus aku juga nggak bisa marketing dipegang sendiri, akhirnya kita punya marketing. Terus nggak bisa nih aku konsep sendiri, nggak kekejar waktunya, kita punya project manager. Terus kayak cetak juga nggak bisa nih kalau semua dikerjain satu project manager, terus dia punya lagi kayak gitu. Nah akhirnya dari situ sih yang lebih ke kita yang penting kalau punya usaha itu
punya tim yang solid adalah another blessing. Iya, Jadi benar it's sih. not only us that having a good ideas, tapi the one who run. Kalau kita punya tim yang bisa ngeran itu adalah another blessingnya, gitu. Dipasangin kalau quote-nya ya. Tapi benar sih Kak, kalau timnya sendiri yang di belakangnya udah, di dalamnya aja udah Iya, ada nggak trust have a dan- faith Iya, dan benar-benar. trust dengan bisnisnya, mereka nggak akan ngejiwain kan. Jadi mereka harus soul dulu sih gitu. Jadi aku selalu bersyukur ketika dapet tim itu tuh, mereka kayak pertama aku selalu kalau dapet tim pengen yang attitude-nya dulu. Jadi kemampuan tuh nanti pasti kita bisa build di belakang, tapi attitude tuh nomor satu. Attitude, communication, dan teamwork sih. Jadi aku selalu bilang, pokoknya di sini kalian tuh mau ada rugi ekonomi, ada rugi uang tuh nggak masalah. Yang penting udah nggak usah nyalain yang lain gitu. Selalu kayak gitu, yang karena kan yang namanya kita facing klien tuh ada aja ya. Iya, Aku lupa nih salah ngasih tahu harganya. Terus misalnya kemarin ada kesalahan nih, kayak ini yang ini hilang, atau misalnya yang ini kliennya kemarin nggak mau pakai ini, terus padahal kita udah beli, kayak gitu kan selalu ada banyak yang terjadi kesehariannya kan. Cuman yang penting kalau di aku sih, mereka berani bilang pertama, pasti mereka mau bilang ini Mbak ternyata kayak gini. Terus ya udah kalau itu kesalahan, then what we can do next gitu. Keren. Jadi- Kayaknya aku harus belajar deh. Aduh. Kamu kan punya ratusan. Tapi jujur aku karena mungkin faktor U ya. Jadi umurku kayak masih kayak emosian, jedar itu masih Oh nggak apa-apa, itu perlu ya buat anak-anak ya. sometimes. Tapi Mas Tamal kayak udah melihat aku yang jelek-jeleknya itu loh. Dulu aku sampai ngata-ngatain, oh kan aku bukan orang Jogja ya. Jadi bahasa aku ke bahasanya anak-anak tuh beda nangkepnya. Aku asli orang Jogja bukan? Aku orang Jogja, tapi kadang ada negatifnya juga kalau udah mulai ada tim yang goyang nih, nggak enak kalau misalnya mau ngekat atau misalnya mau marahin gitu, nggak enak. Jadi aku benar-benar harus diskusi sama suami aku untuk ini gimana nih cara ngasih tahu si anak ini bahwa dia butuh berubah. Oke. Dia butuh kayak, dia nggak bisa kayak gini, kita semua nggak nyaman gitu. Nah itu harus benar-benar yang oke, pertama kayaknya untuk ngasih tahu kayak gitu kita harus ini dulu, ngasih tahu baik-baiknya dia dulu. Nanti kalau udah baik-baiknya dia Baru yang jelek-jelek. iya gitu, kadang takut kan. Iya sih. Jeleknya kadang itu. Jadi kadang untungnya aku udah di dunia korporat kan. Iya. Sedangkan kalau suami aku kan dia di dunia ngajar pendidikan yang nggak bisa harsh itu, nggak bisa yang langsung tek gitu. Untungnya aku di korporat, jadi aku kadang terlalu ini orang nggak bisa loh kayak gini, harus gini. Tapi terus di balance sama dia, kita di Jogja loh, kayak maksudnya nggak bisa kayak gitu, nggak apa-apa lah, kita nggak bisa sampai sana, pelan-pelan aja gitu. Jadi kadang kita saling menyeimbangkan, apalagi kan kampusnya dia humanis ya. Kampus aku. Anda bener harus humanis. Wah, Anda tidak humanis. Iya. Kayaknya karena aku kupu-kupu. Oh iya, karena sih, kamu Kak. generasi COVID. Iya, generasi Covid jadinya nggak humanis sama sekali. Ya kan, Mas? Iya. Tapi kok keren sih, Kak. Tapi jujur ya, menurut aku kalau misalnya kita buka usaha, kita punya bisnis bareng pasangan, yang ngebalancein itu adalah pasangan. Betul. Kakak orangnya percayaan nggak sama orang lain? Sekarang memulai percaya. Nah, kalau pas masa-masa nggak ada kepercayaan, Oh, iya. gitu, kayak kita laporan sama pasangan terus kan. Iya, Kayak menurut benar. aku itu sebuah benefit kalau Iya. punya usaha bareng. Betul, Terus aku betul. penasaran nih Kak, kakak tuh udah punya anak-anak brand banyak banget. Tadi ada rumah, Rumah Baswara. itu apa tuh Kak? Itu studio. Jadi ini kita di Rumah Baswara sekarang. Oke, ini di Gitu. Rumah Baswara. Iya. Habis itu? Terus ada Dawara. Dawara itu dia kostum. Jadi kita punya kebaya, terus ada dress. Terus aku merambah ke casual. Jadi ada sweater, ada coat kalau yang mau gaya Korea-Koreaan. Sekarang banyak ya yang di Jogja mintanya ala Korea gitu. Ya malahan Ada. nggak panas itu. Kayaknya kita jadi pas panas tapi pakai coat, jadi Oke. ya bisa aja lah ya. Bisa aja. Ya bisa aja. Terus ada juga yang minta apa ya, linen, jadi kayak casual tapi yang bener-bener kayak kemeja terus bawahan. Nah itu kita akhirnya sekarang punya brand baru Jagem namanya. Oke. Tapi dulu sebenarnya aku memulai
coba uji cobanya di klien-klien priwat aku. Jadi casualan tuh mereka mau nggak sih pakai yang semi linen kayak gitu. Ternyata banyak yang tertarik. Terus akhirnya aku buka brand baru yang Jagem itu yang dipakai. Wih, yang dipakai langsung dipakai. Yang dipakai. Ini itu sewa juga Kak berarti atau Kalau Dawara sewa, kalau Jagem itu kita kayak custom. Jadi dikasih ke klien. Oh. Cuman kalau yang Jagem sekarang kita bener-bener mau masuk ke fashion sih. Oke. Jadi masuk ke retail ya jadinya. Iya. Wah, semoga laris manis. Amin. Ini masih sangat merangkak. Amin. Nggak apa-apa Kak. Merangkak lama-lama bisa jalan toh. Amin ya, kan? benar. Tapi Kak, ini kan mumpung aku belum wisuda kan. itu bisa apa? Kebayang untuk sewa wisuda. Kalau wisuda kayaknya kurang proper ya. Tapi nanti kalau mau nikah kan adek yang mau nikah ya. Iya. Mas Tama dulu. Oh iya, Mas Tama dulu. Iya. Kak, ini tuh kan banyak banget ya anak-anak brandnya. Terus enggak kok. Ya Biggest itu kayaknya lebih banyak deh. iya sih. Kayak PT-nya lebih beranak loh. Syukurnya aku cuman handle satu. Oh iya benar. Kok Kak bisa menghandle itu semua? Iya, jadi karena sebenarnya semua itu visinya satu ya, kayak client servicing. Jadi kita lebih gampang, untuk aku kayaknya aku lebih gampang ngedefine KPI-nya. As long as itu klien butuh, as long as klien happy, then berarti kita ngikutin itu gitu. Jadi kayak misalnya, oh ternyata klien sukanya kebaya itu sekarang yang kontemporer nih, kain-kain kontemporer gitu. Ya udah berarti si Dawara ini kita fokus ke evolving ke arah yang klien lagi pengen. Oh berarti sekarang kita pengadaan kain ya gitu. Jadi anak-anak tuh udah yang pada tahu nih apa yang harus di search untuk Dawara gitu. Jadi project manager aku tuh udah tahu KPI-nya dia. Oh aku KPI-nya adalah untuk developing konsep yang unik gitu, unik dan kekinian. Jadi dia udah nanti beli-beli lagi, harus beli apa kayak gitu. Jadi memang pertama aku tahu dulu sih visinya kemana. Kalau aku udah tahu arahnya pengen kemana tuh ke anak-anak juga enak. Jadi kalian pokoknya ini yang bagian project manager finishing akhir, yang penting kliennya happy dulu. Jadi kalau misalnya memang nanti editnya dia mau request tone, atau misalnya dia mau harusnya misalnya edit video itu nggak boleh ganti musik ya. Tapi kan ada klien yang Mbak, ayolah bisa gitu. Terus ya udah nanti kita diskusi dulu. Ini berarti yang penting kliennya happy dulu kayak gitu sih. Iya sih, customer is number one. Iya. And editornya belakangan aja lah. Kalau menggerutu di belakang sih ya nggak apa-apa. biasa. As long as dapat cuan kan. Iya betul. Jadi untuk ngomong editor mohon maaf. Iya, mohon dimaafkan karena demi klien tercinta. Iya, demi klien tercinta. Aku kok bisa bagi waktu untuk kerja dan untuk me time deh. Kalau sekarang sih lebih gampang karena puji Tuhannya udah bisa dibilang kayak autopilot ya. Jadi tinggal ngecekin aja kalau misalnya cuannya agak sendet, nah itu harus ngapain lagi nih gitu ya. Cuman kalau biasanya udah jalan sih udah kayak autopilot gitu. Cuman kalau pembagiannya ini sih sebenarnya penyakit sekarang, apalagi sekarang kan lagi jadi ibu menyusui ya. Harusnya itu bukan excuse. Iya. Harusnya bukan excuse, tapi sekarang agak susah untuk konsisten jam kerjanya. Jadi banyak tidur siangnya masian gitu. Cuman aku mencoba untuk suami aku itu juga sekarang jadi controller. Kayaknya kok kamu stuck ya gitu. Or dia akan nanya, Jagem udah sampai mana gitu. Nah itu yang kalau misalnya aku akan jadi malu sendiri ketika kok nggak kemana-mana ya gitu. Kayak oh ya harusnya udah sampai sini ya gitu. Jadi aku akan ngeset sendiri sih. Terus aku udah jadi akan punya waktu akan punya agenda gitu. Pagi berarti Moar kurang apa sih, berarti aku pagi harus duduk sama Agatha buat bahas Moar. Terus misalnya hari ini Jagem benar-benar harus punya desain baru, berarti aku harus duduk sama Patrice. Aku udah, Patrice tolong siapin ini gitu. Jadi memang dari awal udah harus kayaknya ada controllernya sih. Gitu. Kalau me time aku banyak me time-nya by the way. Tapi enak sih Kak, soalnya ini kayak ini kayak office impian aku banget. One day aminin. Amin. Ini kan tadi pengen nambah kan, semoga dapat tanahnya. Amin. Iya, tapi kalau office impian kadang jadi terjebak di comfort zone-nya. Iya sih, bener sih. Kayak melipir dikit kasur tuh. Iya. Aduh, tutup pintu iya bener. Aduh nyalain AC. Ini di sini enak. Bener banget. Aku kerja di dalam ya, tapi enggak.
scroll terus habis lah. Meler. Iya, apalagi kalau kayak kita ini kan sangat dekat dengan sosial media. Itu kayak jebakan Batman banget, kayak pengen scrolling terus nggak sih? Terus jadinya Lupa. Lupa. Tapi kalau kamu kayaknya enggak sih, Gen Z. Semoga ya Kak ya. Semoga amin. Semoga aku menjadi Gen Z yang baik, bukan yang dikatakan. Amin. Ini kayaknya kita saling mendoakan ya. Iya, bagus. Bagus. Ini Kak, terus selama Mas Andre jadi controller, biasa Mas Andre ngapain aja? Kalau di bisnis ini? Kalau sekarang karena dia posisinya lumayan menyita waktu ya. Jadi kalau sekarang kita jarang ada monthly, weekly meeting gitu sih. Cuman kalau dulu itu kita sangat ada monthly, terus ada gitu agendanya. Jadi Mas Andri KPI-nya apa, aku KPI-nya apa gitu. Misalnya, oh Jagem itu harus kick off bulan segini. Jadi untuk kick off bulan segini tuh aku harus prepare-nya apa. Dan itu nanti di-discuss bareng. Ini kayaknya kamu ada missing link di sini. Harusnya sebelum kick off itu ada cek di market dulu, orang suka nggak sih mas, kamu harus langsung kick off gitu. Jadi dia lebih ke reminder ya. Iya, dan dia kan menempatkan dirinya sebagai konsumen ya kayaknya ya. Oke. Jadi kalau aku kan akan sangat pede ya sama brand aku, kayak ini pasti laku sih gitu. Tapi dia di luar, tapi dia akan bagusnya dia bisa have a step back untuk melihat dari luar. Oh harusnya nggak kayak gitu, nggak langsung gitu. Harusnya cek dulu marketnya. Kamu have a sense check dulu semua orang suka nggak sih gitu. Gitu. Mantep ya. Jadi emang sih aku melihat karena kita sesama wanita ya Kak ya. Jadi kayak kita pengen apa itu kayak kita udah pede duluan, tapi belum tentu orang yang pakai pengen. Iya, gitu, betul. gitu kan. Betul. Sometimes logikanya lelaki itu sangat Betul. Jadi mereka lebih objektif. Iya benar. Tidak seperti kita yang ini pasti laku kok, aku aja suka gitu. Iya benar banget. Cewek banget itu. Iya. Itu berarti bukan umur ya, itu semua kayak gitu. Emang itu wanita Kak. Oh iya benar. Itu emang penyakitnya wanita. Oke. Betulnya Kak, aku penasaran. Kakak belum sebutin ya Kak lulusan apa? Oh, iya. Oke, aduh jadi malu. Jadi aku lulusan UGM Geofisika, Geophysics yang harusnya kayaknya ini impian semua orang ya. Dulu pengennya di oil and gas company. Cuman ya ternyata it's not my passion. Jadinya jauh banget. Kok sebelum ada ini deh, sebelum ada Moar, Kakak cita-citanya apa sih? Nah, tadi aku kayaknya sempat spill dikit ya. Jadi aku tuh anaknya tuh nggak yang bisa long term gitu. Kayak aku nggak pernah dari aku SD kayaknya aku nggak pernah yang aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi itu nggak. Jadi aku tuh short term banget anaknya. Aku pengen juara 1. Terus misalnya aku di SMA, aku masuk debat, aku pengen juara debat terus gitu. Jadi anak-anaknya short term banget. Nah, jadi waktu aku di Geophysics, terus waktu itu aku di Chevron skripsinya. Di Chevron Riau itu di mana ya? Di Dumai apa di lupa deh kotanya. Terus feeling kayak aku nggak pengen di sini gitu, kayak aku nggak pengen di dunia perminyakan yang menurut aku agak sedikit isolate ya, maaf teman-teman perminyakan. Kayak ke isolate gitu, kurang bisa ketemu sama orang banyak gitu. Terus ya udah akhirnya sebenarnya semuanya aku daftar. Kalau di UGM kan ada UGM Career Center ya. Jadi one day gitu aku daftar, semuanya aku daftar. Terus adalah aku nyangkut di namanya Grup M. Nah, itu kayak media agency. Jadi dia ada semua, ada TV, digital, semuanya ada di media agency di Grup M itu, dan dia company-nya tuh kayak dia pegang brand-brand yang besar. Jadi waktu itu aku bisa pegang Agoda, Burger King gitu. Terus kayak happy aja sih ternyata main di digital marketing kayak gitu. Gitu, soalnya keterusan. Akhirnya keterusan dan Terus punya nggak sendiri. punya cita-cita sih sebenarnya. Jadi karena tahu digital marketing itu cakupannya luas ya. Terus kayak bisa bisa nge-branding brand-brand. Terus brand-brand ini kan fantastis ya nilai brandnya, nilai iklannya aja fantastis gitu, advertisementnya, apalagi pendapatannya nih gitu. Jadi kayak dari situ aku kayak mikir, capek nih kalau kerja terus, kayaknya punya bisnis lucu gitu. Lucu, punya bisnis beneran. Dan aku lihat menghasilkan banget ya. Aduh, ingin. amin ya. Amin.
Berarti Masih. emang awalnya sangat-sangat menyimpang sih. Aku pas baca kan, jujur Li, aku pas baca briefnya geofisika. Kok iki Kemana muar? ya? Kok ini muar gitu. Tapi suami aku dari keguruan juga ke fotografi kan akhirnya. So, Tapi- semua bisa. Amin ya, semua harus bisa ya, asal Semua bisa. ditekuni ya. Iya betul, asal konsisten. Mm-mm. Ada nggak sih Kak perbedaan pas punya baby sama sebelum? Banget. Dulu tuh aku tuh ambisius banget. Kayak aku bisa tidur tuh cuma 1 jam, 2 jam banget. Em, Terus semenjak hamil itu harus ya namanya juga anak pertama ya. Jadi dijaga banget, kayak jam 10 belum tidur tuh udah diambil handphonenya. Iya. Nah, kamu harus tidur gitu. Jadi semua harus stabil. Dan puji Tuhan sih emang kehamilannya kan nggak rewel ya. Jadi ternyata dari mama yang happy. Karena waktu hamil tuh aku udah nggak kerja. Oke. Jadi aku resign tanggal 19 aku terakhir di Shopee Jakarta. Tanggal 19 aku resign, tanggal 25-nya aku baru tahu kalau positif. Jadi ya udah, terus akhirnya benar-benar fokus, udah kayaknya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan aja. Mulai dari hamil tuh benar-benar nggak punya kayak harus kesini, harus dapet ini, terus harus revenue segini tuh udah nggak ada. Pokoknya yang penting bisnisnya rolling, anak-anak bisa gajian, terus nggak minus aja tuh udah bagus lah. Puji Tuhan banget ya. Iya, itu udah bagus gitu. Jadi itu sih. Terus kayak sekarang Momo udah 9 bulan tuh baru mulai akhir-akhir inilah kita baru kayak what next ya. Kayaknya nggak bisa nih kayak gini gitu. Semoga makin-makin ya Kak ya. Amin. Amin. Nanti kayak JBG ya. Amin. Targetnya berapa ratus miliar gitu ya. Amin ya. Amin ya. Meskipun belakangnya masih M tapi depannya masih ya. Iya. Berdarah-darah. Iya, nggak apa-apa. Kan timnya banyak yang berdarah, siap. Di balik target yang besar, Ada tim yang berdarah-darah. ada tim yang berdarah-darah. BTW ya Kak. Berarti ini yang si Momo ya itu 9 bulan. Terus berarti Kak yang resign itu tanggal 19 berarti dari Januari tahun lalu. tahun Is it? lalu. Aku lahiran kapan ya? Oktober tahun lalu, 2023. Iya, ya. Oh, lumayan banget ya. Kak, kayak cita-cita jadi ibu hamil yang tanpa beban tuh aku pengen deh. Kayak ya bener. Kalau sekarang tuh kayak nggak bisa. Kamu kayaknya nggak bisa deh tanpa beban. Kan karyawannya ratusan. Amin ya, amin ratusan. Amin, Akak nih jadi malu. Akak penasaran nih, buat anak-anak sih, lebih tepatnya buat Gen Z ya, yang seumuran sama aku. Ada nggak sih saran buat kami supaya nggak usah males? Kan nggak tahu kan umur Kak Tika berapa? Seumuran. Ya seumuran loh. Kan harus belajar dari Kak Tika. Seumuran ya. Tapi jujur Kak, aku terkejut pas lihat. Sumpah, umurnya segini. Terus pas tadi kita ketemu kan, Enggak bocil ya. kok nggak mirip, kan bojoku umurnya segitu ya. Oh iya. Kan beda 11 tahun kan. Kok lebih tua bojoku? Masa sih suami kamu, calon kamu juga ini ya? Iya, tua banget Kak. Kelihatan lebih tua sih, makanya orang-orang kayak melihat aku tuh lebih Soalnya, kayak iya. orang dewasa gitu loh. Nggak tahu, orang-orang nggak tahu aku tuh Gen Z. Karena Bagus. cuannya banyak. Amin. Coba sebutin berapa amin yang kita Iya. di video ini. Hari ini ya. Itulah kayak beda sendiri ya. Iya. Saran dong Kak. Gimana ya? Tapi memang mungkin ini juga buat yang lagi promil ya. Semoga yang lagi promil disegerakan. Jadi sebenarnya aku sebelum hamil itu promil udah 1,5 tahun. Cuman memang justru tapi pas aku isi itu pas promilnya berhenti. Karena kan kalau di Shopee berarti aku hamil itu di Januari. Di Shopee itu kan ada 10, 10, 11, 11, 12, 12 tuh kan berderet tuh ya. Terus aku kayak, dan itu udah mendekati last day aku kan. Terus aku bilang sama suami aku, kayaknya kita postpone dulu deh daripada nanti ternyata isi pas di mendekati hari-hari last day. Kayak itu kayaknya nggak bagus deh buat mental aku, dan sebenarnya aku tuh nggak siap buat resign. Karena aku kayak di rumah ngapain ya, walaupun memang mungkin ternyata ada aja yang dikerjain ya, cuman waktu itu kan ada teman-teman Jakarta, terus banyak yang diajak brainstorming, justru aku nggak siap gitu jujur untuk resign. Sempet terombang-ambing sih waktu itu, kayak aku harus jadi pengangguran ya di Jogja, dan berarti kan aku harus full time sama dunia Jogja kan, yang menurut aku very very slow living pace banget dibandingin sama di Jakarta. Bener. Jadi kalau aku udah ngerasain di Jakarta, terus kayak
di sini kerjanya tuh very very sebenarnya nggak slow living, tapi tuh kayak target ya udah yang penting ada gitu loh. Terus bisa nggak ya gitu. Terus aku jujur aku sempat sering nangis waktu aku udah submit resignation letter aku submit di bulan around September gitu. Habis aku ulang tahun banget aku untuk menulis resignation letter. Terus kayak itu sering nangis sampai bulan Oktober. Nah itu kita udah nggak promil. Nah tapi ternyata mungkin karena terus Oktober November aku dibantu sama suami aku untuk bener-bener nge-align lagi nih. Kalau kamu memang nggak kuat buat resign ya jangan resign. Tapi kan kamu have a big dream. Jadi aku pengen banget bikin Jagem ini. Karena kalau foto kan limited ya, scope-nya. Kalau fashion itu kan semua orang butuh. Jadi kemungkinan untuk besar seperti YBG kan amin lagi. Amin. Untuk menjadi besar kan sangat-sangat terbuka ya untuk fashion, dan aku pengen bisa lebih gede lagi biar makin bisa menyerap banyak. Keluargaku tuh besar banget, keluarga besar sekali, dan banyak yang kalau misalnya aku punya sesuatu yang lebih besar lagi tuh bisa saling menyerap gitu. Namanya aku pengen banget bikin si Jagem ini besar. Nah suami aku berkali-kali mengingatkan, kamu tuh udah menghidupin ini, dan kalau misalnya kamu udah fokus di sini dan hidupilah gitu, jangan bimbang lagi gitu. Cuman memang itu sih yang aku takutin karena aku harus meninggalkan dunia yang di sana ya gitu. Kok tiba-tiba karena udah terus dibantu untuk understanding kamu pengennya apa, masuk ke November sih itu mulai bener-bener accept gitu. Oh oke, berarti aku nanti udah punya something yang aku harus crack nih kalau udah resign gitu. Mungkin dari situ tuh aku mulai yang enak gitu ya pemikirannya, terus kayak juga nggak terlalu, kerjanya juga nggak terlalu ngoyo. Ternyata mendekati 11 12 itu tim aku nggak terlalu have those kind of target gitu dari Shopee, karena itu kan 11 pertama aku. Jadi aku setahun kayak di Shopee berapa ya, ada setahun nggak ya, lupa. Kayaknya nggak ada setahun deh gitu. Terus ternyata jadi slow gitu. Jadi mungkin karena udah pemikirannya juga enak, di situ malah berhasil. Padahal aku nggak minum obatnya. Kalau promil kan ada obatnya, tuh aku nggak minum obatnya. Terus tiba-tiba pas habis last day, ternyata pas aku last day di Jakarta, aku seminggu di Jakarta, doing very heavy activity. Jadi aku main ke Curug, hiking, terus aku badminton, terus main. Karena aku itu kayak di Jakarta nggak tahu lagi kapan ke Jakarta, jadi aku main terus sampai malam. Banget ya, ternyata aku hamil itu pasan. Tapi untung adik kuat gitu. Terus ya udah, terus habis itu bener-bener keuntungannya, jadi kan aku hamil tuh di umur yang sudah matang ya. Iya. Dan menurut aku dan suami keuangan kita udah settle. Jadi aku bener-bener yang itu kayaknya sangat penting sih kalau mau have plan punya baby. Ekonomi itu penting banget. Jadi ketika kamu udah merasa you are done and you have earned enough, itu jadi enteng gitu menjalani hari-hari sebagai ibu hamil yang tidak memikirkan apa-apa. Iya. Aduh, aku harus buat settle dulu nih. Kamu kan udah settle, ya, tinggal mencukupkan diri. Iya sih, bener ya. Kalau nggak mencukupkan diri tuh nanti nggak cukup-cukup. Iya, Gitu. tapi bener sih ya Kak, jujur karena kayak mungkin karena masih muda ya, kayak kalau aku sendiri kayak Nggak apa, gas terus. Iya, gas terus kan. Iya. Kapan lagi nih, Iya, benar, coba kan. benar. Jadi kayak orang-orang pada nanya, Kakak waktu sebelumnya ditanyain nggak sih, kapan punya baby kamu? Wah, banget. Dan pushnya semakin, jadi ini aku kayaknya baru cerita di sini. Jadi yang bikin aku benar-benar akhirnya oke, kita promil itu karena jadi bapak aku itu nggak pernah minta apapun sebelumnya. Jadi bapak aku tuh kayak aku minta apapun tuh pasti dikasih. Tapi bapak tuh nggak pernah minta apapun dari aku. Nggak pernah itu. Dan nggak pernah menanyakan kepo, kamu kerjaan kok di mana sekarang, gaji berapa, tuh nggak pernah itu. Cuman masalah anak yang selalu nanyain. Kayak bapak tuh selalu ditanyainnya, kamu kapan punya putu? Nggak pernah loh ditanyain, kamu anakmu tuh punya rumah belum, kerja apa, itu nggak pernah. Bapak tuh tanyain tuh putumu tuh mana gitu. Jadi situ kayak, oh ternyata se-meaningful itu ya cucu untuk orang tua gitu. Terus aku juga sama suami akhirnya kita reflection kayak gini-gini terus kayaknya we need something that change lagi gitu. Jadi ada another step of another milestone yang kayaknya
apalagi ya gitu. Terus oke, ini kayak punya anak, it's the time deh gitu. Finally akhirnya decide sampai ke sana. Final. Gitu. Tapi emang kalau misalnya permintaan orang tua yang sebelumnya emang nggak pernah minta apa-apa, Iya. terus tiba-tiba ini, Iya, ya kalau akhirnya. kita nolak juga Bener-bener. lo anak durhaka. Kayaknya nolaknya karena udah terlalu lama. Jadi aku setelah 6 tahun nikah, Oke. baru akhirnya setelah 4 tahun baru decide untuk promil. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya kak, as long as finansialnya udah settle. Betul, betul. Jadi memang ya puji Tuhan adik itu lahir di yang kita udah rumah udah oke, terus tim juga udah enak jalannya. Jadi ya udah jadi kita happy aja gitu menjalani parenthood. Keren. Terus puji Tuhannya ya adik lahir, orang tua juga ibu aku ngurus, mertua ngurus, anak-anak ngurus. Jadi you are a happy mom. Iya benar-benar. We Kalau will kita be lagi sibuk, lempar aja kan. Oh iya benar-benar kayak Ya gini nih, adik nggak tahu nih anaknya di mana. Lagi syuting mamanya, sama ya adeknya. Sudah biasa dia. Oh udah biasa. Iya. Oke. Sudah biasa dia. Pasti nanti gedenya ngikutin kakak deh. Amin ya. Amin ya, amin. Berkarir gitu kan. Iya, kita pengennya sih dia mau jadi apa aja boleh. Cuman yang penting pokoknya happy. Ya, happy is number one. Iya, betul. Harus deh. Iya. Soalnya kalau semuanya happy, kayak semuanya bakal jadi lebih gampang. Iya, benar. Dan nggak berbeban sih. Iya. Kayak iya benar, jadi dimudahkan. Betul. Blessing. Iya, it's a blessing. Kakak, goals dong untuk anak-anak brand kakak dari Moar, rumah Baswara, Dawara, Jagem. udah itu tok. sama Jagem ya. Namanya Jagem ya. Nanti dicek ya Jagem. Aku udah tengok. Iya, dicek out? Belum. Oh, belum. Baru. Oh ya baru. Nanti ya kak ya. Amin ya, nanti Amin. ditunggu. Iya. Airin. Airin. Nanti kalau ada Airin yang coklat kita tambahin. Oh oke. Thank you card. Thank you Kat. Nanti atas nama PT aja. Iya benar. Oke, apa ya? Jadi kalau Moar Picture sih kita pengennya bisa go internasional ya. Amin. Amin kenceng-kenceng. Amin kencang-kencang. Bisa go internasional. Terus Rumah Baswara pengen punya cabang Rumah Baswara yang lain. Yang konsepnya kalau ini kan konsepnya apa ya? Ini konsepnya European apalah ya. Kayak gini ya. Terus nanti pengen punya konsep yang lain lagi gitu. Middle East mungkin gitu ya. Iya, amin ya. Amin ya. Gitu. Terus Dawara pengen punya yang kostum ball gown yang buat wedding gitu ya. Pengen yang masuk ke wedding. Sekarang kita udah masuk ke wedding tapi masih ke yang karena takut masih kayak yang simple aja gitu. Belum berani yang puluhan juta investmentnya. Masih yang ya jutaan-jutaan aja dulu. Semoga bisa nanti berani ya. Amin. Makin banyak nanti ilmunya ya. Amin. Sampai nggak muat tuh di atas. Iya, ini kayaknya udah nggak muat, nanti buka lagi. Iya. Amin. Terus Jagem pengen punya pabrik kayak YBG. Belum ya, udah punya gede kan sekarang ya. Iya, Iya. amin. Pengen punya pabrik, nggak cuma satu, amin. Dalam hati Tuhan. Banyak Kali ini ya, dari tadi ya, ini udah tadi satu dicentang nih kok lagi nih ya Tuhan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, as long as kamu happy lah Iya, dengan kata Tuhan ya benar. ilmu itu gitu. Amin ya, amin kenceng-kenceng ya. Amin Yang kenceng-kenceng lain. ya teman-teman, tolong doanya. Silakan di check out, ditengok-tengok Iya. karena literally semua brand yang Kak Tika punya itu ya mencukupi kebutuhan hari-hari lah ya, yang butuh baju, Iya, yang ada acara. Yang butuh foto nggak cuma buat pre-wed, nanti kalau mau family boleh. Jadi tiap bulan tuh family shoot gitu. Jadi kan kalau kayak Moar sekarang tuh kita selalu family shoot biar kalau mukanya beda-beda gitu tuh tahu gitu. gitu. Jadi bisa nanti Erin sebelum nikah pre-wednya tiap bulan. Iya, pribadi tiap bulan di sini ya, di sini. Moar. Nanti ganti-ganti kostumnya Oke, gitu. sama Mas Tama juga. Oh iya sama Mas Tama Mas Tama juga. kan mendekati soalnya. Iya, kan udah rajin sholat Jumat. Iya. ini bagiannya di-cut semua ini. Iya, disensor Jahat nih bagiannya di-cut nanti. Ayo Kak, kali ini last nih promosiin brand kakak habis kita closing. Ya habis ini thank you sebelumnya for coming di Rumah Baswara. Terus untuk apa ya, I really love the BTS idea sih, kayak banyak moms, jadi aku mengikuti beberapa community, terus kayak banyak moms yang merasa stuck sama kehidupan parenthood momsnya gitu. Jadi believe bahwa
ketika kamu menjadi moms tuh masih bisa doing very banyak hal yang masih memungkinkan gitu untuk dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya harapan untuk brandnya, terus harapan ke depannya, semoga sih bisa punya brand, especially yang Jagem ya. Hopefully Jagem become very big, terus bener-bener bisa menghidupi lebih banyak orang lagi. Amin. Bisa, pengennya sih bisa ekspor ya. Amin. Kayaknya banyak sih pasar ekspor ya, cuannya. Amin ya, iya. Kita pula. Itu ya teman-teman, jadi buat Behind the Sisters, karena mostly ya BG Sisters itu emang mama-mama gitu. Jadi kalau ya BG Sisters wajib nonton, soalnya ya kalau misalnya udah punya anak masih bisa kok punya aktivitas lain yang menghasilkan cuan, jadi independen juga kan. Masih mahasiswa juga bisa seperti Airin. Iya, yang masih cari couple-nya terus nanti ke Moar habis itu. Kalau udah sukses ke Moar ya. Iya, tapi sukses dulu ya, nikahnya nanti nunggu sukses dulu. Itu pesan dari mami. Iya, tapi kalau misalnya nikah belum sukses nggak apa-apa, tapi sudah bisa merintis. Iya, harus bisa merintis. Iya. Jangan lupa nikah karena Iya, jangan ya. jangan ya, nanti jadi beban orang tua. Iya, jadi beban masyarakat juga. Oke, ya, jadi Airin kapan? Nanti Akak dikat dulu ini. Oh iya, dikat. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Kayaknya lama banget ya. Kalau kalian suka silahkan langsung komen, like, di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Ini aku bakal share sih ke grup community. Oke, that's all. Dadah. Dadah, thank you. Hai YBG Sister, thank you for coming to Rumah Baswara. Jadi aku Tika, owner dari Moar Pictures, Rumah Baswara, Dawara, dan Jagem. Jadi Moar Pictures itu kita basically ada fokusnya di pre-wed sama wedding. Tapi karena now we are having Rumah Baswara and we are expanding studio kita, buat yang mau wisuda terus capturing family moment bisa banget di Rumah Baswara. Jadi Moar Pictures, Rumah Baswara itu jadi satu sekalian, nanti paketnya bisa. Nah, kita juga ada Dawara. Jadi buat teman-teman, apalagi klien kita tuh banyak yang dari luar kota. Jadi buat kalian yang juga dari luar kota, kita udah all in. Jadi ini udah ada juga sama kostumnya gitu. Terus kita udah working dari 2016-an untuk yang Moar Pictures. Terus rumah ini ada dari 2020 dan juga Dawaranya sekalian ya bareng rumahnya jadi. So we are already run through a lot. Jadi kalau misalnya kalian semua mau pre-wed wedding, nggak harus di Jogja, bisa di luar kota. Feel free to reach us. We are very happy untuk helping, untuk nge-assist kalian di your very special moment. Nah, our latest baby, we are having Jagem. Untuk Jagem itu ini salah satu produknya ya, nanti boleh dicek di Jagem. Kita fokus di again untuk family range fashion product. Jadi kita mulai dari anak-anak umur setahun udah ada, dan itu kita pengennya kayak our vision adalah family baju keluarga itu nggak harus yang warnanya sama gitu ya. Jadi we are happy untuk punya produk yang range warnanya itu bisa untuk baju keluarga tapi nggak harus warnanya sama. Jadi nanti ada warna pastel, ada warna brownish, ada yang bluish kayak gitu. So hopefully family kalian juga bisa in a stylish moment dengan Jagem ya. Gitu. Thank you semuanya.